Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu Dorcas. Shalom, ya. Bu, ini ada WA yang masuk dari kekasih Tuhan. Berikut isinya, Bu. Ya. Malam, tolong dukung doa buat saya dan Mami dan keluarga juga. Barusan saya nonton channelnya dan sangat memberkati sekali. Terima kasih. Puji Puji Tuhan, Tuhan, kita ya. jadi berkat. Amin. Ya memang kita harus jadi berkat Iya. karena kita sudah diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan. Oke. Nanti kita dukung dalam doa dan mungkin ada satu persoalan atau satu bab yang harus kita bahas. Oke, ada Bu. Bukan kadang tuh orang-orang Kristen itu ya Bu melihat orang yang tidak percaya itu diberkati, bisnisnya sukses, terus jabatannya tinggi, kayak ngerasa enak gitu ya Bu. Nah, kadang tuh suka menilai orang itu seperti itu Bu. Nah itu tuh bagaimana ya Bu ya? Gini, kita harus punya cara pandang seperti Yesus. Iya. Sambil contoh, ketika didatangkan pada dia perempuan yang berzina dan Iya. ketangkap basah, hukum Taurat pada waktu itu yang dipegang oleh orang Farisi, ini yang berzina ketangkap basah harus seret keluar kota, itu harus dilempari batu sampai mati. Tapi ketika ketemu Yesus, tanya Yesus membawa hukum yang baru, hukum perjanjian yang baru, yaitu hukum anugerah. Iya. Kalau kamu merasa dia dosa, dia salah, yuk kami yang nggak dosa lempari dulu pertama pakai batu. Ternyata mereka nggak ada yang sanggup merasa, oh ya berdosa, kita berdosa. Nah akhirnya Yesus melepaskan perempuan ini, hanya kasih satu pesan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya aku mengampuni engkau, tapi kamu juga jangan mengulang dosa lagi. Hidup dalam kebenaran. Dengan lebih luas lagi, ikut aku. Nah ini hukum kasih yang diterapkan oleh Yesus. Artinya Yesus punya cara pandang yang baru terhadap sebuah persoalan, terhadap sebuah situasi, terhadap sebuah kondisi. Dia melihat dengan cara pandang yang baru, cara pandang anugerah, cara pandang dalam pimpinan Roh Allah, dalam hikmatnya Bapak Surgawi, dalam hatinya Bapak Surgawi, dalam kehendaknya Bapak Surgawi, bukan dalam Taurat, bukan dalam cara pandang manusia biasa, tapi manusia kerajaan Allah. Iya. Dibebaskan, nggak dihukum. Nah sekarang kalau kita sudah di dalam Yesus Kristus lahir baru, ya juga harus ganti cara memandang dong. Jangan kayak orang duniawi. Orang dunia memang melihat senang dan tidaknya seseorang tuh dilihat dari hartanya seberapa, Iya. mobilnya berapa, rumahnya gimana, shoppingnya kemana aja, liburan kemarin ke negara mana. Hanya dari lahiriah, dari material, atau tidak usah sampai sejauh itu. Kalau seseorang berpenampilan, antingnya segede donat gitu ya, kemudian gelangnya dari mulai pergelangan tangan sampai hampir mencapai siku, atau kilaunya cincinnya, gelangnya itu sampai menyilaukan mata, bajunya wow keren, up to date lagi. Wah fashionable ya ibu ini. Ya iyalah karena kan banyak duit. Yang dia dari seneng ya, kayak dia tasnya sampai nentengnya nggak pernah taruh di bawah, tapi selalu di sini supaya kelihatan. Karena apa? Bukan Chanel, tapi Hermes. Dan mau apa lagi yang disebutkan? Kan itu branded kan udah terkenal di mana-mana. Sampai megangnya gini. Dan banyak juga orang Kristen terkesima, silau dengan penampilan luar. Padahal barangkali di rumah biasa-biasa aja, atau mungkin kreditannya juga banyak, utangnya kemana-mana,
Atau di rumah paling dia makan pakai tempe juga, sama seperti kita sama tahu. Tapi dia mengutamakan penampilan secara luar daging. Karena kan banyak orang pengen dilihat oleh orang lain, orang kaya. Betul nggak? Betul. Jadi wah, meskipun mungkin dipaksakan itu, atau mungkin semuanya juga serba KW, kan who knows, hanya untuk penampilan. Nah, yang gini-gini itu jangan hanya itu saja yang dilihat, kita harus ganti kacamata, cara memandang. Ternyata seseorang itu baik, benar, kaya, indah, elok, bahkan wow, saya juga pernah temukan beberapa orang sudah mulai menuju kepada sempurna. Itu bukan dari penampilan, bukan dari lahiriah. Walaupun kita di dalam Tuhan juga tetap harus pantaslah penampilan, tapi tanda penyertaan Tuhan bukan hanya dilihat dari segi materi, harus seluruhnya. Banyak orang Kristen kalau melihat saudara Sima atau hamba Tuhan yang ikat pinggangnya aja branded. Saya pernah loh mendoakan, bukan di kota Bandung, bukan di kota Jakarta, tidak usah saya sebut di kota mana. Dia bilang begini, wah Bu, saya malu kalau ke gereja pakai ikat pinggang aja kayak begini. Itu loh pendeta muda ini khotbahnya, wih ininya Chanel Bu, ikat pinggangnya. Sepatunya Bu, aduh, saya sudah mikir, mulai dia melihat seseorang dari segi materi. Nah, kalau hamba Tuhannya begitu terus berpikir, hamba Tuhan ini diberkati ya, it's okay. Aku juga diberkati kok. Kamu diberkati nggak? Berkati. Boy berkati. Kalau nggak diberkati nggak bisa kayak begini. Kita berkelimpahan loh. Nah, wah, ini khotbah. Jadi mau dengerin khotbahnya karena apa? Kelihatan kok penampilannya kaya. Di sekarang bobotnya dari firman yang dia sampaikan powerful atau tidak, dari roh atau tidak, itu juga perlu diperhatikan. Cara memandangnya ini harus diganti, bukan lihat dari segi materi. Ada juga orang Kristen yang ngomong, wah Tuhan memang mengasihi dia, kemarin dia baru diberkati loh beli mobil baru. Nah, apa kasih Tuhan juga ditandai dengan materi saja? No. Bahkan kasih dan berkat Tuhan tuh sebenarnya diberikan kepada kita lengkap, total, komplit. Nomor satu adalah rohani, jiwa, hidup kita tuh kaya dengan kekayaan surgawi. Yang itu mah orang nyembah setan juga bisa. Kelihatan kaya secara materi, tapi jiwanya binasa. Hidupnya tidak ada jaminan. Nah, jadi jangan kita melihat orang dengan kacamata secara kedagingan, tapi baiklah kita memandang seseorang atau satu situasi atau satu keadaan, satu problem, baik problem maupun satu anugerah dengan kacamata yang benar. Apa kacamata yang benar? Kacamata Yesus. Kacamata yang kita kenakan bukan kemudian dari brand mana dan namanya, merek apa. Kita juga punya merek, bahkan merek yang sangat kekal, sangat luar biasa, tak pernah lekang oleh panas, tak pernah lapuk oleh hujan. Dan sekalipun langit dan bumi nanti terguncang, tapi dia tidak pernah terguncangkan. Dia brand di atas segala brand dunia. Apa itu? Firman Tuhan.
Ya. Amin. Amin. Nah, pakai kacamata firman Tuhan. Oke, itu jawabannya. Yuk kita Oke, berdoa siap. bagi anak-anak Allah. Oh, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar sekarang setiap orang Kristen benar-benar menjadi anak Allah. Mereka juga mengenakan kacamata Ya. dengan brand firman Allah. Karena firman itu kebenaran yang hakiki. Ya. Itu kacamata yang membuat kami punya cara pandang yang benar. Amin. Kami punya cara melihat yang tepat. Amin. Sehingga kami menikmati berkat dan kami memberkati orang lain. Amin. Kami bisa menyelesaikan masalah dengan hikmat Tuhan, melihat jalan keluar. Kami Amin, memandang Yesus. menghadapi setiap apapun di dunia bukan dengan kondisi kedagingan dan jiwa yang teraduk-aduk atau naik turun, tapi oleh kekuatan Roh yang luar biasa. Amin. Sehingga kami anak-anak Allah yang tegak, teguh, Ya. tegar dan tetap bersinar Amin. di tengah dunia yang gelap ini. Yes. Kami juga berdoa untuk yang kirim WA kepada kami. Dia merasa sangat diberkati oleh channel ini, Yesus Sahabatku, dan biarlah dia terus akan mengikuti dan dia menemukan begitu banyak jawaban, Amin. begitu banyak pengertian, pengenalan akan Engkau dan kerajaan-Mu. Amin. Terima kasih Roh Kudus, tolong dia, dan kami berdoa untuk mama, papa dan seluruh anggota keluarganya. Mereka juga mengenal Tuhan dengan benar sehingga mereka hidup dalam keberkatan Tuhan yang kekal. Amin. Dan mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hidupnya semakin bersinar. Amin. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kirim masalah Anda kepada kami ke WhatsApp nomor 089563235899. identitas Anda akan kami rahasiakan, dan ini yang tidak kami lupakan, kami pasti dukung Anda di dalam doa dengan masalahnya. Dan Tuhan Yesus memberkati, dialah sahabat. Amin.